Aku tidak menginginkan harapan kalian. Aku tidak ingin kalian berharap. Aku ingin kalian panik dan bertindak seolah-olah rumah kita terbakar. Satu-satunya bumi kita, satu-satunya tempat tinggal kita saat ini sedang terbakar akibat pemanasan global. Perubahan iklim ancam Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa ancaman perubahan iklim terhadap ekonomi Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa BPPD setempat mencatat ada 5 daerah yang terdampak bencana. 5 daerah dan berketahanan iklim menjadi krusial di tengah ancaman bahaya perubahan iklim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Inge Novitasari dan dua rekanku. Halo semuanya, perkenalkan aku Erika Yulianda Salfitri. Dan aku Denny Septiawan. Wah, benar-benar miris banget ya saat ini karena bumi kita sedang terbakar akibat pemanasan global. Dan hal ini tuh juga dibuktikan dengan perbandingan data dari BMKG Amerika Serikat atau NOAA yang mencatat pada tahun 2018 merupakan tahun terpanas keempat selama 139 tahun belakangan yang suhu rata-rata daratan dan lautannya secara global tahun ini tuh udah mencapai 0,79 derajat Celcius. Bayangin deh teman-teman, itu panas banget kan pastinya. Wah, bener banget nge. Dan tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah memecah rekor dengan bencana tertinggi? Jadi peristiwa itu pada tahun 2016 kemarin. Jadi ada sekitar 2.342 peristiwa dan 92% itu diantaranya bencana hidrometeorologi. Jadi kayak banjir, kemudian tanah longsor, dan ada angin puting beliung juga. Nah, Indonesia dan banyak negara berkembang lain itu termasuk dalam wilayah yang dianggap sangat rentan terpapar dampak perubahan iklim. Pada tahun 2014, lembaga riset keuangan dari Amerika Serikat, Standard & Poor's, mengeluarkan kajian tingkat kerentanan negara-negara di seluruh dunia atas perubahan iklim. Dari data tersebut, menunjukkan Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Dan banyak warganya yang hidup di daerah pesisir tidak memiliki sistem penanggulangan dan adaptasi yang cukup. Dan aku penasaran banget sih, menurut kalian, apa sih yang menyebabkan perubahan iklim itu bisa terjadi? Oke, jadi gini, kalau menurut literatur yang aku baca kemarin, apa sih yang nyebabin perubahan iklim? Ya, jadi yang nyebabin perubahan iklim itu naiknya suhu atmosfer bumi yang diakibatkan oleh peningkatan gas rumah kaca. Dan itu kebanyakan berasal dari aktivitas manusia. Kayak gitu sih yang aku baca kemarin. Nah, emang apa aja sih aktivitas manusia yang bisa ngebuat hal itu semua terjadi? Sebenarnya, hampir setiap aktivitas manusia itu menghasilkan gas rumah kaca atau jejak karbon. Bahkan nih, kegiatan yang kita lakukan setiap hari, seperti makan ataupun saat bersantap bahan makanan, itu juga memiliki jejak karbon. Wah, gila sih, itu belum aktivitas dalam skala besar ya. Seperti penghancuran hutan dan polusi dari industrialisasi. Terus ada ketergantungan bahan bakar fosil yang untuk kegiatan transportasi gitu. Dan sampai menyempitnya ekosistem alami itu diakibatkan himpitan urbanisasi. Wah, luar biasa banget sih apa yang bisa nyebabin perubahan iklim ini. Lalu dari permasalahan ini nih teman-teman, kita kan sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk ngerubah dan menyelesaikan permasalahan itu? Kalau menurutku nih ya, kita kan agent of change gitu. Kita adalah agen perubahan. Jadi mungkin yang dapat
kita lakukan seperti membantu menyebarluaskan, kemudian mengedukasi apa sih dampak perubahan iklim dan cara menjaga lingkungan kepada masyarakat dan khususnya kepada generasi muda. Sebab kebanyakan masyarakat itu menurutku masih belum paham gitu. Gimana sih cara menjaga lingkungan, kemudian apa aja sih dampak dari perubahan iklim ini? Keren sih, idenya bagus banget nih Erika. Kalau dari Dani, apa nih solusinya? Mungkin dari Dani beda nih dari yang Erika tanggepin. Kalau dari aku, mungkin masyarakat lebih taat lagi terhadap peraturan pemerintah. Karena pemerintah juga telah membuat peraturan perundang-undangan terkait batasan-batasan dalam mengelola sumber daya alam. Dan begitu pun juga dengan pemerintah, menurutku harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang telah melakukan perusakan lingkungan, agar mereka semua merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin itu aja ide dari aku, dan mungkin Inge punya ide lain, silahkan nggak? Nah, sekarang giliran aku ya. Kalau aku sih kepikiran gitu kalau kita mendirikan suatu komunitas perubahan iklim. Jadi di sana kita tuh bisa mengajak seluruh manusia yang peduli dengan perubahan iklim untuk bisa sama-sama mensosialisasikan pentingnya menjaga aktivitas kita, pentingnya untuk kita aware sama yang namanya pemanasan global. Sayang banget nih teman-teman, sepertinya kita harus mengakhiri podcast kita kali ini nih. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih banget kepada Denny dan Erika sudah memberikan ide terkait perubahan iklim. Dan semoga semuanya bisa tetap sehat, stay healthy teman-teman. Dan semoga bumi ini segera pulih kembali. See you!